Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bunda. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar ya. Alhamdulillah ya anak-anak ya. Hari ini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Asta Asmadana hadir. Abil, Kiki, Revaldo, Rafa, Arya, Abbas, Rafif, Adi, Fakih, Safa, Syakila, Quinet, Alicia, Hilda, Devi. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak ya. Baik, di sini kalian sudah siap untuk belajar? Kelas 4 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Kalian harus siap, Bu Guru juga siap. Sama-sama kita belajar. Siap. Ada ice breaking lagi biar tambah semangat ya. Seperti biasanya kita ice breaking. Tangan ke atas yuk. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap belajar. Tak-putar-putar tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung tangan digulung. Ulang melingkar di pagar bunda. Kanan, kiri, Atas, bawah, siap belajar. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua. Pukulan jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat. Buat kamera cerdik, tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Buat menara tinggi, lima jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Buat telinga kelinci, satu tangan kanan, satu tangan kiri, letakkan di atas meja. Siap belajar. siap. Siap ya, semangat. 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 Mana sih suaranya hari ini? Semangat. Iya, hebat, anak-anak hebat semua. Jadi hari ini kita belajar IPAS ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian harus dapat menyebutkan nama-nama kerajaan yang ada di Nusantara. Yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan siapa tokoh penting dan apa peninggalan sejarah yang ada di beberapa kerajaan Nusantara. Kemudian Ibu akan menanyakan sedikit tentang peninggalan sejarah ya. Kalian pernah mengetahui ataupun pernah berkunjung di Candi Borobudur ataupun Candi Prambanan? Belum ya? Mungkin punya saudara di daerah Jawa Tengah? Tidak punya. Jadi Candi Borobudur ataupun Candi Prambanan itu letaknya ada di Jawa, ada di Jawa Tengah. Itu salah satu peninggalan sejarah Kerajaan Mataram, Buddha dan Hindu. Nanti kita belajar ya anak-anak. Yang kedua, Ibu tanya lagi, kenapa guru itu harus dihormati seperti pada masa kerajaan raja itu harus dihormati oleh rakyatnya pada saat itu? Kenapa? Ada yang tahu? Arya, tahu? Tidak.
Jadi guru itu sama-sama membimbing muridnya agar menjadi anak yang cerdas ya, menjadi panutan semua murid. Sedangkan raja di sini juga dihormati karena pada saat itu raja itu dihormati oleh rakyatnya karena dia bisa memimpin sebuah wilayah pada saat itu. Tapi bukan Indonesia, nanti kita bahas ya anak-anak ya. Makanya raja pada saat itu dihormati oleh rakyatnya. Nanti kita bahas. Setelah itu ibu akan menjelaskan sedikit atau menampilkan sedikit PowerPoint ya terkait kerajaan yang ada di Nusantara. Tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu. Harus tahu dulu apa itu dari pengertian sejarah anak-anak. Ayo, apa? Coba yang tahu pengertian dari sejarah itu apa sih? Siapa? Sejarah adalah cerita mengenai berbagai hal yang benar-benar terjadi. Contohnya seperti ini. Kalian tadi berangkat sekolah itu diantar oleh ibunya ya? Ya. Itu kejadian tadi pagi. Kemudian sekarang kalian di sekolah belajar bersama teman-teman. Jadi kejadian pagi tadi itu sudah dinamakan dengan sejarah. Jadi peristiwa yang benar-benar terjadi atau benar-benar yang kita alami. Contohnya gini, apalagi ya? Kalian tadi misalnya beli es di kantin, ya, beli es di kantin terus sekarang ngobrol sama teman-temannya di kelas. Kira-kira itu termasuk peristiwa sejarah bukan sih? Ya termasuk ya. Jadi peristiwa sejarah itu adalah satu detik yang berlalu, satu detik yang berlalu maksudnya 1 menit yang berlalu itu termasuk disebut sejarah. Kalian melangkah seperti ini, peristiwa berapa detik itu sudah dinamakan sejarah. Jadi tahu ya, sejarah itu peristiwa yang benar-benar kita alami atau benar-benar terjadi. Kemudian tahukah kalian bahwa salah satu faktor perkembangan daerah kalian adalah karena adanya pengaruh dari perkembangan kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu. Jadi tahu nggak, sebelum kita berdiri di sini, ya, ini namanya negara kita apa sih negaranya? Indonesia. Negara Indonesia ini sebetulnya dulu belum terbentuk menjadi negara Indonesia. Dulu itu wilayahnya masih wilayah kerajaan Sriwijaya, wilayah apalagi yang kalian tahu tentang kerajaan Majapahit yang paling terkenal ya. Lalu apalagi Demak, iya nanti kita belajar ya anak-anak. Itu dulu itu masih wilayahnya masih kerajaan, belum ada yang namanya provinsi Lampung, provinsi Sumatera Selatan, provinsi Palembang ataupun provinsi Jakarta, itu belum ada. Nah, jadi dengan adanya kerajaan-kerajaan itu, kemudian berkembang sebuah yang dinamakan dengan Indonesia. Lalu tahukah kalian bahwa bangsa Indonesia baru mengenal aksara setelah berkembangnya sistem pemerintahan kerajaan? Kok apa sih Bu aksara itu? Ada yang tahu nggak aksara itu apa? Nggak tahu ya. Di sini Ibu kasih tahu. Aksara itu adalah sebuah tulisan yang bertuliskan huruf Pallawa. Apa sih huruf Pallawa juga nggak tahu ya. Huruf Pallawa itu adalah huruf yang dulunya dibawa oleh bangsa India bagian barat ya. Makanya nanti kita bahas kok bisa masuk aksara, kok bisa masuk corak Hindu, corak Buddha, nanti kita bahas. Lalu dulu itu sistem pemerintahan kita itu langsung presiden, Bu. Dulu tuh negara itu dipimpin oleh seorang presiden? Bukan, ya anak-anak ya. Dulu itu sistem pemerintahan kita masih
monarki atau sistem kerajaan. Kemudian ini ya yang Ibu jelaskan sebelumnya tadi, jauh sebelum NKRI ya, wilayah Indonesia merupakan bagian-bagian dari kerajaan. Jadi tadi ada wilayahnya, ada wilayah Sriwijaya ya, terus apalagi Majapahit, kemudian Demak, Kediri dan lain-lain. Terus di sini ada 3 corak ya, 3 corak budaya yang ada di Nusantara. Ada apa saja? Yang pertama, Nak? 1, corak apa? Hindu. Yang kedua apa, Nak? Buddha. Yang ketiga apa, sayang? Islam. Jadi ada berapa coraknya? Ada 3 corak, ada Hindu, ada Buddha, dan yang terakhir ada Islam. Kemudian kerajaan bercorak Hindu Buddha ini dibawa oleh siapa? Dibawa oleh Brahmana, ya, pendeta Brahmana. Di situ sudah Ibu berikan contoh gambarnya ya anak-anak, bisa dilihat itu adalah para pendeta Brahmana pada saat itu dari negara India pada saat itu. Makanya kenapa kok orang Indonesia itu kok kayaknya mukanya itu wajahnya hampir sama dengan orang India. Ternyata kita ada keturunan dari India ya. Ada keturunan dari bangsa India. Kemudian ada juga pedagang India yang datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan ini. Ya, bisa dilihat ya. Ini. Jadi kerajaan bercorak Hindu Buddha ini masuk ke Indonesia dengan cara menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Kemudian ada juga yang berdagang. Kemudian ada lagi kerajaan yang bercorak Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang juga. Siapa? Yang berasal dari mana saja, Bu? Dari mana anak-anak? Ada Arab, ada Persia. Kemudian ada apa lagi? Ada yang tanya enggak? Kok asing sih, Bu? Gujarat itu apa, Bu? Kemudian Persia itu apa, Bu? Ya, Gujarat itu termasuk wilayah India bagian barat yang Ibu sebutkan tadi. Gujarat itu adalah sebuah wilayah India bagian barat ya. Kemudian dia menyebarkan agama Islam ke Indonesia dengan beberapa negara. Yang pertama ada Arab dan Persia. Persia itu mana? Kalau sekarang negara mana Persia itu? Apa? Persia itu negara Iran. Persia itu negara Iran, ya. Negara Iran sekarang itu dirubah nama negaranya menjadi negara Iran. Kalau dulu pada zaman kerajaan nama negaranya itu negara apa itu? Apa? Kurang keras? Persia, ya. Kemudian waktu itu kekuatan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sudah mulai melemah. Ketika dua kerajaan ini mulai melemah, kemudian masuklah kerajaan yang bercorak Islam. Kemudian kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan mereka mulai melepaskan diri, termasuk Sriwijaya dan Majapahit ini ya anak-anak ya, mulai melepaskan diri yang tadinya agamanya coraknya Hindu dan Buddha, kemudian ada corak Islam, dia mulai melepaskan, bergabung menjadi kerajaan Islam. Kita nanti juga akan belajar seperti itu di bagian kerajaan Islam. Lalu setelah itu bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah ini ada berapa kerajaan yang bercorak Hindu di Nusantara? Ada berapa? 7. Ada 7. Yang pertama ada apa itu? Buta. Sekitar 400 Masehi.
Itu ternyata ada sebuah kerajaan Kutai ya di situ, ada sejarahnya. Kalimantan Timur itu ibu kotanya Samarinda. Kemudian ada yang kedua kerajaan Tarumanegara itu muncul sekitar berapa itu? 450 Masehi. Di mana sih? Di Bogor, Jawa Barat. Di Bogor, Jawa Barat. Kemudian ada kerajaan yang ketiga apa? Kalingga. Ada kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga itu muncul sekitar berapa itu? 674 Masehi. 674 Masehi di daerah Jawa Tengah. Kemudian ada kerajaan Mataram Hindu. Muncul sekitar berapa? 730 Masehi. Ada di mana? Di Jawa Tengah. Kemudian ada kerajaan Kediri, Singosari, Majapahit. Itu 3 kerajaan itu ada di daerah Jawa Timur. Ada di daerah Jawa Timur. Mana itu kota Jawa Timur? Surabaya. Hebat. Kemudian raja yang terkenal serta peninggalan sejarahnya. Nah, yang pertama tadi ada kerajaan apa yang Hindu? Kutai. Kerajaan Kutai, raja yang terkenal siapa? Raja Mulawarman. Di situ sudah Ibu kasih gambarnya, ilustrasi Raja Mulawarman seperti itu ya anak-anak. Kemudian peninggalan sejarahnya apa sih? Prasasti Stupa. Prasasti itu apa kira-kira? Prasasti itu adalah sebuah dokumen ya, dokumen yang ditulis di atas batu. Itu yang dinamakan prasasti. Makanya banyak sekali peninggalan sejarah yang yang berbentuk batu. Jangan salah, ini batu ini ada maknanya, ada sejarahnya anak-anak ya. Ini batu ini bertuliskan huruf Pallawa. Huruf Pallawa tadi yang mengenalkan adalah bangsa India ya. Fungsinya apa? Yaitu untuk menulis misalnya Raja Mulawarman ini diangkat sekitar tahun berapa. Di situ ditulis di atas batu ini. Jadi ada sejarahnya. Ya. Karena zaman dahulu belum ada tuh yang namanya kertas, terus belum ada yang namanya pulpen seperti sekarang, ya. Dulu menulisnya menggunakan batu ya, tulisnya di atas batu, menggunakan tembaga atau batu. Kemudian yang kedua ada raja siapa anak-anak? Purnawarman adalah Raja Tarumanegara yang paling terkenal. Ini gambarnya seperti ini. Kemudian peninggalan sejarahnya apa sayang? Prasasti kebun kopi. Bukan berarti prasasti tadi batu ya. Bukan berarti batunya itu ada kebun kopinya, ya. Ini ada maksud tersendiri dari prasasti kebun kopi ini. Ya kenapa dinamakan prasasti kebun kopi ini? Ini adalah prasasti kebun kopi ya. Itu ada mbak-mbak yang sedang foto di situ, ya. Itu namanya prasasti kebun kopi. Seperti batu bentuknya prasasti kebun kopi itu ya. Kemudian prasasti jambu. Prasasti jambu ada di bawahnya. Itu bukan berarti batunya juga ada jambunya, ya. Bukan berarti batunya ada jambunya. Kemudian apalagi prasasti Muara Cianten. Banyak sekali. Besok kalau kalian misalnya jadi sejarawan siapa tahu ya, ataupun jadi pemandu wisata, mau misalnya mandu anak-anak didiknya ataupun mandu masyarakatnya untuk pergi ke museum-museum yang ada peninggalan sejarahnya, nanti diarahkan. Baik, Ibu lanjut ya. Kemudian
raja yang terkenal pada kerajaan Kalingga. Siapa itu? Ada Ratu siapa? Ratu Sima. Kemudian siapa lagi yang keempat? Raja Balitung. Kemudian yang kelima apa itu? Siapa? Sri Maharaja Kertajaya atau yang dikenal dengan Prabu Kertajaya adalah raja terakhir dari kerajaan Kediri. Itu gambarnya itu sangat ini banget ya, apa namanya, tegas banget beliau ini ya, namanya Prabu Kertajaya. Lalu ada namanya yang keenam, siapa itu? Ken Arok atau Kertanegara adalah raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Singosari. Peninggalan sejarahnya apa sih? Ayo yang semangat. Candi terus terus oke, jadi banyak ya, ada 4 candi peninggalan dari kerajaan Singosari. Lalu yang terakhir ya dari apa namanya, corak kerajaan Hindu. Siapa itu? Ada siapa? Raja siapa? Raden Wijaya. Raden Wijaya. Kemudian ayo siapa lagi? Jaya Negara. Kemudian Hayam Wuruk adalah raja dari kerajaan Majapahit. Kemudian apa saja peninggalan sejarahnya? Candi Pantaran ya. Candi Tikus. Ya, terus ya, Kitab Negara Kertagama. Di situ ada ya contohnya. Ibu sudah kasih contoh gambarnya ya, anak-anak ya. Lalu yang kedua tadi sudah bercorak Hindu, ada berapa tadi corak Hindunya? Ada 7. Sekarang ada yang bercorak Buddha. Berapa sih yang bercorak Buddha? 2. Ada 2. Yang pertama Sriwijaya. Sriwijaya muncul sekitar tahun berapa? 600 Di mana? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan itu mana sih? Palembang. Siapa yang sudah pernah ke Sumatera Selatan, Palembang? Siapa? Hilda ya? Punya saudara di daerah Palembang ya, Hilda ya? Nah, ternyata ada kerajaan Sriwijaya di sana ya, Hilda ya? Kemudian yang kedua ada apa itu? Mataram Buddha muncul sekitar tahun berapa anak-anak? 750 Masehi. Muncul sekitar 750 Masehi di daerah mana sih? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kemudian apa sih peninggalan sejarahnya dan rajanya? Yang pertama ada raja siapa itu? Bala Putra Dewa. Ayo yang semangat. Bala Putra Dewa. Terus peninggalannya apa saja? Prasasti Kedukan Bukit. Terus apa lagi? Iya, banyak sekali ya. Kemudian yang kedua ada raja siapa? Ada Raja Banu, ada Wisnu, kemudian Indra dan Samaratungga. Peninggalannya apa saja anak-anak? Candi Kawasan, Candi Sewu, kemudian Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Borobudur yang terkenal itu loh ya. Ini Candi Borobudur itu besar sekali tempatnya. Besok kalau kalian sudah SMA mungkin study tour di sana ya. Siapa tahu di sana melihat yang namanya Candi Borobudur dan Candi Mendut juga ada. Kemudian sekarang kerajaan yang bercorak Islam ada berapa? Ada 7. Yang pertama muncul sekitar tahun berapa? 13. Di mana sih?
Andro Aceh Darussalam. Kemudian yang kedua ada kerajaan apa sayang? Kerajaan Aceh. Di mana? Tetap ya. Di Andro Aceh Darussalam ini ya. Kemudian yang ketiga ada kerajaan apa? Demak. Di mana? Jawa Tengah. Kemudian yang keempat ada kerajaan apa? Ada kerajaan Banten. Kemudian yang kelima ada kerajaan Ternate. Yang keenam apa? Tidore. Itu di mana itu? Tidore itu? Di Maluku. Siapa yang pernah ke Maluku? Hah? Belum ada yang ke Maluku? Belum ya, siapa tahu besok kalau sudah besar menjelajah Nusantara, menjelajah Indonesia, keliling Indonesia, atau bahkan menjelajah ke semua negara, nggak cuma Indonesia yang dijelajah. Oh ya. Kemudian ada yang terakhir kerajaan apa itu? Goa. Di mana? Makassar, Sulawesi Selatan. Kita kalau ke sana, kalau ke Sulawesi Selatan biasanya naik apa? Biar cepat naik apa? Pesawat ya. Kalau naik kapal laut biasanya berhari-hari, tapi kalau naik pesawat bisa dihitung hanya beberapa jam ya ke daerah Sulawesi Selatan. Kemudian ada raja yang terkenal. Yang pertama siapa? Murah Silu atau Sultan Malik As-Saleh adalah raja pertama pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian peninggalan sejarahnya berupa apa? Batu nisan. Iya, itu ya bisa dilihat gambarnya anak-anak, itu adalah wajah beliau Malik As-Saleh ya. Kemudian ada juga makamnya. Kemudian itu yang ada loncengnya itu namanya cakradonya. Ya, itu adalah cakradonya sebagai hadiah dari Kaisar Cina. Seperti lonceng besar itu. Itu ada sejarahnya ternyata ya. Yang kedua ada apa? Ada siapa? Sultan Iskandar Muda. Merupakan sultan yang paling besar pada masa Kesultanan Aceh. Terus apa peninggalan sejarahnya? Iya, makam Sultan Iskandar Muda I ini makamnya yang cat warna kuning itu, ya, makam Sultan Iskandar Muda. Kemudian ada kirkop. Kirkop itu apa? Kuburan serdadu Belanda. Bagus sekali ya kuburannya. Di situ namanya kirkop. Selanjutnya ada apa? Ada siapa itu? Ada Raden Patah, merupakan pendiri kerajaan Islam pertama yang di daerah Jawa. Kemudian peninggalan sejarahnya apa sih? Masjid Agung Demak. Sampai sekarang juga masjid ini masih dipakai oleh masyarakat Demak ya. Bagus sekali masjidnya. Itu ternyata peninggalan sejarah dari kerajaan Demak ya anak-anak ya. Kemudian yang keempat itu ada Sultan Ageng Tirtayasa, merupakan raja yang paling terkenal di kerajaan Banten. Kenapa kok bisa terkenal? Dia membawa Banten mencapai kejayaannya. Ya. Kemudian peninggalan sejarahnya apa anak-anak? Masjid Banten. Kemudian Benteng Spelwich, kemudian Makam Kuno. Selanjutnya ada siapa? Sultan Babuah adalah raja terkenal pada masa kerajaan Ternate karena ia berhasil mengusir penjajah
menjajah Portugis dari Benteng Santo Paulo Ternate. Peninggalan sejarahnya apa saja? Apa? Istana Sultan Ternate. Istana Sultan Ternate. Kemudian apa lagi? Benteng Kerajaan Ternate. Kemudian apa lagi? Masjid Ternate. Terus yang keenam ada raja siapa ini? Sultan Nuku. Ini gambarnya beliau ya. Ilustrasi gambar beliau Sultan Nuku. Nuku Muhammad Amiruddin namanya, ya. Kemudian peninggalan sejarahnya apa, Nak? Benteng peninggalan Portugis dan Spanyol. Ini bentengnya, ya. Bentengnya ini, contoh bentengnya, ya. Kemudian yang terakhir ada siapa itu? Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Ada yang namanya Hasanuddin di sini. Berarti dia termasuk raja ya. Namanya sama dengan raja yang ada di Jawa Timur. Kemudian dia ini dikenal sebagai julukan apa itu? Ayam jantan dari timur. Karena apa? Keberaniannya melawan VOC. Peninggalan sejarahnya apa sih? Benteng ujung pandang makam Sultan Hasanuddin. Iya, benteng ujung pandang itu gambarnya. Kemudian ada makam Sultan Hasanuddin. Di situ makamnya bagus sekali ya. Ada apa namanya, patungnya atau replika Sultan Hasanuddin. Baik, terima kasih sudah menyimak ya. Kemudian di sini ada yang mau ditanyakan. Tadi ada berapa coraknya? Corak kerajaan ada berapa tadi anak-anak? Ada 3 apa saja? Ya, ada 3 coraknya. Kalau sudah paham, Ibu nanti akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kemudian Ibu akan membagi LKPD kelompok. Ya anak-anak ya. Ini kelompoknya juga, bagian kelompok 1, kerajaan bercorak Hindu. Kemudian kelompoknya Arya itu kerajaan bercorak Buddha. Selanjutnya yang terakhir kelompoknya Nabil dan teman-teman bercorak Islam. Silakan kerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Dan jangan ada yang ini saja yang bekerja. Jadi semua itu harus kerjasama. Ya, di situ ada nama kelompok diisi anak-anak. Nama kelompoknya siapa, anggotanya siapa saja diisi. Terus kemudian kelompok berapa, ya, bagiannya apa saja, bagian tugasnya apa saja nanti diisi. Seterusnya dikerjakan bareng-bareng. Hilda bagian kelompok ini ya anak ya, teman-teman saling membantu. Setelah itu presentasi ke depan. Kemudian Adil, ayo ini siapa saja nama kelompoknya. Kemudian ini Arya. Tadi apa namanya? Ini ada nama kerajaan, kemudian pusat kekuasaan, nama rajanya. Dan kelompok.
yang mendekret, dan ada yang mendekret. Nanti setelah selesai kalian harus mempresentasikan ke depan ya anak-anak ya. Perwakilan satu saja, satu kelompok itu satu saja yang presentasi. Ya. Satu saja yang presentasi. Ini ada 5 orang. Semuanya ya. Sudah? Arya sudah? Dari kelompok berapa Arya? Kelompok 2 ya, Arya ya? Siap-siap, disiapkan yang mau presentasi ke depan. Yang presentasi ke depan, kelompok 1 Hilda ya nanti ya. Kelompok 2 Arya, kelompok 3 nanti Abil.
Ayo silakan Hilda. Ayo silakan Arya, maju ke depan. Maju ke depan, presentasi. Atau Hilda dulu? Silakan Arya maju duluan. Kelompok 2 dulu. Nanti kelompok lain bisa menanggapi ya. Jika ada yang kurang jelas silakan bertanya. Ya. Bawa lembar. Dari kelompok dua, anggota kelompok Ya. Saya dapat tugas kelompok dari kelas kerajaan. Yuk. Nama kerajaannya apa saja, Arya? Dan Mataram Kuda. Terus pusat kekuasaannya? Sumatera Selatan dan Jawa Tengah. Yuk disebutin. Nama Raja Balaputra Dewa. Banu. Ya. Peninggalan sejarahnya prasasti Kedukan Bukit. Kelasana. Candi Kelasana. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari kelompok lain untuk Arya? Ayo silakan, kelompoknya Hilda. Ayo siapa yang mau bertanya di kelompoknya Arya? Di kelompoknya Arya, ada yang mau ditanyakan? Untuk kelompoknya Arya, di mana letak kekuasaan kerajaan Mataram Kuda? Di mana? Kerajaan Mataram Kuda terletak di Jawa Tengah. Ya, kerajaan Mataram Kuda ada di Jawa Tengah. Ya, beri tepuk tangan untuk Arya, kelompoknya Arya ya. Silakan duduk Arya, terima kasih. Silakan kelompok 1. Hilda, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Ya, dengarkan. Hilda akan presentasi dari kelompok berapa, Hil? Kelompok 1. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda dari kelompok 1 dan nama anggota saya ada Syakila, Devi, Gwinet, Elesia, dan Safa. Kelompok kami mendapatkan tugas kerajaan yang bercorak Hindu. Yang pertama, nama kerajaannya ada Kerajaan Kutai. Kekuasaannya ada di Kalimantan Timur. Dan nama rajanya ada Raja Kudungga. Peninggalan sejarahnya ada stupa berbentuk tugu batu bertulisan huruf Pallawa. Yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara. Pusat kekuasaannya ada di Bogor, Jawa Barat. Dan nama rajanya adalah Purnawarman. Peninggalan sejarahnya ada prestasi kebun kopi dan lain-lain. Yang ketiga ada Kerajaan Kalingga. Pusat kekuasaannya ada di Jawa Tengah dan nama rajanya ada Ratu Sima. Peninggalan sejarahnya ada prestasi Tukmas dan lain-lain. Yang keempat ada Kerajaan Mataram Hindu.
Pusat kekuasaannya ada di Jawa Tengah dan nama rajanya ada Raja Sanjaya. Peninggalan sejarahnya ada Kompleks Candi Prambanan. Yang kelima, ada Kerajaan Kediri dan pusat kekuasaannya ada di Jawa Timur. Nama rajanya ada Raja Jayabaya. Peninggalan sejarahnya Prastasi, Hantang, dan lain-lain. Yang keenam, ada Kerajaan Singosari dan pusat kekuasaannya ada di Jawa Timur dan nama rajanya Kartanegara. Peninggalan sejarahnya ada Candi Singosari dan lain-lain. Nama kerajaannya yang terakhir ada Majapahit. Pusat kekuasaannya ada di Jawa Timur dan nama rajanya adalah Jayanegara. Peninggalan sejarahnya ada Candi Panataran dan lain-lain. Oke, silahkan duduk. Beri tepuk tangan untuk Hilda. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Baik, Arya silakan. Ya, sebutkan kembali Hilda. Ada Candi Penataran dan lain-lain. Oke, jadi peninggalan sejarahnya ada Candi Panataran dan lain-lain. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Hilda. Oke, selanjutnya kelompoknya Abil, silakan. Kami dari kelompok 3. Nama anggotanya adalah Revaldo, Abil, Vicky, Rafif, dan Asta. Ya. Kami akan menampilkan kerajaan bercorak Islam. Nama kerajaannya adalah Aceh. Pusat kekuasaannya ada di Nangro, Aceh, Darussalam. Nama rajanya adalah Ali Muhayyad. Peninggalan sejarahnya adalah Monumen Darussalam dan Makam Sultan Iskandar. Yang kedua adalah nama kerajaannya adalah Demak. Pusat kekuasaannya ada di Demak, Jawa Tengah. Nama kerajaannya dan nama rajanya adalah Raden Patah. Peninggalan sejarahnya adalah Masjid Agung Demak dan Piring Campa. Yang ketiga adalah Kerajaan Banten. Pusat kekuasaannya ada di Serang, Banten. Nama rajanya adalah Sultan Hasanuddin. Peninggalan sejarahnya ada Masjid Banten dan Meriam Kuno Ki Amuk. Yang keempat ada Kerajaan Ternate. Pusat kekuasaannya ada di Maluku Utara. Nama rajanya adalah Sultan Zainal. Peninggalan sejarahnya adalah Istana Sultan Ternate dan Masjid Ternate. Yang kelima ada Kerajaan Tidore. Pusat kekuasaannya ada di Maluku. Nama rajanya adalah Sultan Mansur. Peninggalan sejarahnya ada benteng peninggalan Portugis dan Spanyol. Yang keenam ada Kerajaan Goa. Pusat kekuasaannya ada di Sulawesi Selatan. Nama rajanya adalah Sultan Alauddin. Peninggalan sejarahnya adalah benteng Ujung Pandang dan makam Sultan Hasanuddin. Oke, beri tepuk tangan untuk Abil. Baik, apa ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain untuk Abil? Nama raja dari Kerajaan Demak. Ayo, siapa nama raja dari Kerajaan Demak? Nama raja dari Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Nama raja dari Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Sudah jelas semuanya? Sudah. Terima kasih Abil. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah ya. Sekarang silahkan dikumpulkan LKPD kelompoknya. Ayo, silakan dikumpulkan LKPD kelompoknya. Terima kasih untuk anak-anak. Baik, di sini Ibu akan membagikan tugas individu ya. Nanti kalian kerjakan dan dikumpul ya.
Ibu beri waktu 10 menit ya anak-anak untuk mengerjakan tugas individunya. Setelah itu silakan nanti dikumpul. Nanti kita ada lagu tentang kerajaan. Adanya naik becak. Tahu ya, ada naik becak. Ini kelompoknya aku ada. Tapi mungkin belajar yang lain ya.
Sudah? Silakan dikumpulkan kalau sudah. Jangan ribut ya anak-anak ya. Silakan kembali kalau sudah dikumpulkan. Jangan ngobrol. Baik, di sini ada sebuah lagu tentang kerajaan yang ada di Nusantara ya anak-anak. Nanti Ibu beri contoh dulu gimana nadanya, nanti kalian ikutin Ibu ya. Oke? Siap? Siap. Masih semangat? Oke. Lagunya adalah Kerajaan Nusantara, nadanya naik becak. Yang pertama, nada naik becak itu kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, ada 3 coraknya, apa sajakah itu? Ada bercorak Hindu, ada bercorak Buddha, dan ada juga yang bercorak Islam. Kerajaan corak Hindu, ada kerajaan Kutai dan Taruman Negara, Kalingga Mataram Hindu. juga ada Kediri dan Singosari, dan terakhir ada di Majapahit. Kerajaan corak Buddha, kerajaan Sriwijaya, dan juga ada kerajaan Mataram Buddha. Kerajaan corak Islam. Samudra Pasai dan Aceh, Demak, Banten, Ternate di Duren Goa 3 kali. Demak, Banten, Ternate di Goa. ulangi lagi. Banten, Ternate di Goa. Biar semangat sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Kerajaan. Dari lirik ini kerajaan corak Buddha 1, 2, 3. Gak usah cepat-cepat. Kerajaan corak Buddha, kerajaan Sriwijaya, dan juga ada kerajaan Mataram Buddha, kerajaan corak Islam, Samudra Pasai dan Ternate di Duren Goa. Oke, cukup ya anak-anak. Jadi dari materi yang sudah kita bahas hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tadi ada berapa corak kerajaan? 3. Yang pertama? Oke, kemudian kesimpulan dari materi ini adalah
Ada 3 corak. Yang pertama ada Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian kerajaan yang bercorak Hindu itu ada berapa tadi? Ada 7. Kemudian yang bercorak Buddha ada berapa? Coba yang sebelah sini. Ada berapa? Ada 2. Kemudian yang bercorak Islam ada? Coba kurang keras suaranya. 7. Jangan loyo-loyo ya, harus semangat kita. Harus semangat. Kalian itu luar biasa. Anak kuat. Pesan ibu jangan pokoknya jangan lupa di rumah selalu belajar. Jangan lupa tetap semangat ya. Dan jas merah pesan ibu. Apa itu jas merah? Apa itu? Apa kita pakai jas merah? Tidak, karena kita belajar tentang IPAS yang terkait tentang sejarah. Pesan ibu jas merah apa itu? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Siap-siap ya, ditutup bukunya. Ditutup bukunya. Siap-siap, nanti kita akan pulang. Sebelum kita pulang, sebaiknya kita relaksasi dulu ya, agar tidak tidak tegang pulang sekolah. Kok ini tegang-tegang banget habis belajar apa ini? Kita ice breaking terlebih dahulu atau kita tebak-tebakan terlebih dahulu? Tebak-tebakan ya? Oke, kita tebak-tebakan tentang materi. Ya, materi yang sudah kita bahas. Coba Ibu minta tolong jawab pertanyaan Ibu Abil, ya. Ada berapa kerajaan yang bercorak Islam? Ada berapa? Ada 7. Benar atau tidak teman-teman? Benar. Kemudian Arya, ada berapa kerajaan yang bercorak Buddha? Ada 2. Benar atau tidak teman-teman? Benar. Lalu Safa, ada berapa kerajaan yang bercorak Hindu? Berapa? 7 atau 6? 6 apa 7? Ada 7 ya, benar ada 7 kerajaannya. Kemudian kita ice breaking terlebih dahulu yuk. Tepuk semangat. Oke. Siapa yang di sini rumahnya yang paling jauh? Siapa? Abbas ya? Abbas rumahnya jauh sekali ya? Jauh sekali Abbas rumahnya. Tapi walaupun rumahnya jauh, tetap semangat ya Abbas ya. Tetap semangat belajar. Selain Abbas siapa lagi? Hilda, ya Allah, Hilda yang paling jauh. Kita ice breaking dulu yuk. Kita ice breaking terlebih dahulu. Tangan ke atas, menggapai bintang. tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, Ikan berenang. duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lunggul-lunggulung, tangan digulung.
pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, Kuku menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, kuku menjadi empat, ku buat kamera cerdik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, kuku menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, kuku menjadi delapan, ku buat telinga pincir. lima jari kanan, Lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alimun bi asrari, khabirun bi ajabi, sami'un basirun bi qulubi wa mahawat. Bismika atuni kanaila matalibin, Ilahi mafanan ya rujam anasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian untuk pembelajaran hari ini. Kalian luar biasa, kalian hebat semua. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke. Jangan lupa tetap makan makanan bergizi ya yang untuk programnya Bapak. Siapa presiden kita? Bapak Prabowo. Siapa presiden kita? Presiden kita namanya Bapak Prabowo. Wakil presiden kita siapa namanya? Iya, Gibran. Di sini ada yang namanya Gibran atau tidak? Ada tidak ini? Siapa tahu besok atau kakaknya yang namanya Gibran ya. Oke, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Syakila duluan. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan. Udah. Silakan Devi. Hati di jalan sampai bertemu kembali di esok hari. Ayo Alicia. Ayo. Sampai jumpa kembali besok hari ya. Silakan Ray. Terima kasih. Ayo Asta. Terima kasih. Ya. Terima kasih Afif. Ayo Afif. Bukunya di bawah, jangan lupa. Ya silakan, kembali. Terima kasih, sampai ketemu besok lagi. Tetap semangat ya anak-anakku. Oke. Ya, sampai